Pernah nggak sih kamu ngerasa nyaman banget itu sama sesuatu, terus saking nyamannya itu kamu jadi nggak pernah kepikiran buat ganti, walaupun zamannya udah berubah. Jadi ya itu yang aku rasakan hampir 20 tahun bersama salah satu software yang udah jadi bagian dari hidupku sebenarnya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pisah. Halo teman-teman, nama aku Satrio Nitatmojo. Aku seorang desainer grafis dari Surabaya. Sejak tahun 2008 atau mungkin 2009 aku itu setia banget menggunakan Adobe Illustrator, ya CS3 versi lawas yang bahkan sekarang itu mungkin udah jarang banget yang pakai. Termasuk teman-teman mungkin sudah jarang banget yang pakai Adobe Illustrator CS3. Dengan software itu aku itu mengerjakan begitu banyak project ya, dari tahun 2008 itu, dari klien lokal sampai internasional. Dan jujur aja aku itu nggak pernah ngerasa banget buat upgrade. Tapi hmm, tahun 2024 itu ada satu pikiran yang mulai muncul. Jadi apakah aku harus pindah ke Adobe versi terbaru? Waktu itu aku sadar laptopku itu udah sepuh. Jadi HP ProBook 4430S yang aku beli sekitar tahun berapa itu ya, 2012 atau 2013. Jadi sebelum aku langganan Adobe Creative Cloud itu aku harus beli laptop baru dulu, pada intinya itu. Nah, singkat cerita, sekitar awal 2025, aku lupa tepatnya bulan apa, entah Januari atau mungkin awal Februari ya, itu alhamdulillah aku akhirnya bisa beli sebuah laptop baru. Ya nggak mahal sih, laptopnya masih terjangkau, di bawah 10 juta. Itu Lenovo IdeaPad Slim 3 yang Gen 8. Aku lupa harganya tepatnya itu berapa, tapi masih di bawah 10 juta, di atas 9 juta. Oh ya, ini maaf ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ada dengar background suara kayak orang lagi perbaiki rumah, itu karena memang tetanggaku sebelah rumah persis itu lagi bangun rumah, jadi lagi bangun ulang rumah. Jadi ya ada sedikit-sedikit suara berisik lah. Oh ya, kembali lagi. Tapi di detik itu setelah aku beli laptop baru itu aku malah mulai ragu. Jadi pertimbangan gitu ya, biaya langganan Adobe itu nggak murah. Apalagi fitur yang sering aku pakai di Illustrator itu ya pada dasarnya cuma itu aja. Kesimpulannya, kalau yang lama masih bisa aku pakai, kenapa aku harus pindah ke yang mahal? Jadi teman-teman bisa kan ya membayangkan membayangkan gimana aku pada saat itu. Terus di suatu waktu itu aku mulai teringat sebuah nama software yang aku sempat tertarik gitu dulu, sempat tertarik melihat, mencari tahu. Itu namanya Affinity Designer. Pertama kali aku dengar itu dari teman-teman sesama desainer yang di media sosial. Dia yang cerita kalau dia itu hijrah dari Illustrator ke Affinity Designer, yang katanya dia saat itu fiturnya mirip tapi sistemnya beli putus. Aku lupa tahun berapa itu, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, aku lupa, atau mungkin setahun yang lalu, aku lupa. Dan disinilah itu aku mulai mikir kalau ada pilihan untuk beli sekali dan punya untuk selamanya, kenapa aku harus terikat dengan biaya bulanan atau tahunan, biaya berlangganan. Nah, itu yang buat aku semakin tertarik. Nah, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2025, bertepatan di hari ulang tahunku, akhirnya pada hari itu aku putuskan untuk benar-benar pindah. Aku beli Affinity Designer seharga $69,99. Kalau dikurskan itu mungkin ya sekitar 1.100.000 atau mungkin 1.200.000. Aku belinya pakai kartu kredit, dan memang bukan pas di musim diskon ya.
Tapi aku pikir momen ini tuh nggak akan terasa spesial kalau aku harus menunggu lagi lebih lama, menunggu di musim diskon lagi. Nah, jujur aja, seperti yang teman-teman lihat, waktu pertama kali aku buka, itu rasanya campur aduk. Tampilan itu memang mirip Illustrator, tapi secara bahasa, secara istilah, itu benar-benar banyak yang beda. Misalnya ini ya, teman-teman bisa lihat ketika aku bikin kotak. Sebentar, bisa tolong lihat. Ketika aku bikin kotak atau aku bikin sebuah lingkaran, nah itu nggak bisa langsung diubah, nggak bisa langsung diubah bentuknya. Kayak istilahnya kayak di lock sama mereka. Nah, ini itu baru bisa kita ubah, bisa kita ubah curve-nya atau gimana nya. Itu ketika kita mengonvert dua bentuk ini itu menjadi curve. Jadi di sini ada tulisan convert to curve. Ini kita harus klik dulu salah satu atau semuanya langsung di blok ini bisa. Salah satu misalnya kita gini, satu-satu. Terus untuk yang lingkaran kita convert to curve. Nah, setelah ini kita convert, baru kita bisa kita ubah-ubah kayak bentuknya, atau mungkin kita menambahkan sebuah apa ya istilahnya ini ya, node baru. Di sini istilahnya node. Kalau di Illustrator aku lupa istilahnya apa, kayak gitu. Nah, itu yang sempat aku bingung di awal-awal pakai. Jadi oh ya, terus satu lagi, terus kalau untuk bikin garis itu nggak instan kayak di Illustrator. Jadi di tampilan sisi kirinya itu kan ada kayak gambar garis, itu mereka sediakan instan. Kalau di sini kita harus bikinnya itu secara manual, jadi nggak ada fitur instan untuk buat garis. Jadi seperti ini kalau untuk membuat garis. Nah, untuk yang lainnya, yang aku sempat ada beberapa teman di media sosial itu tanya, pas aku pertama kali share kalau aku beralih ke Affinity Designer, itu ketika ketika mereka tanya, ada nggak shape builder di Affinity Designer? Ada, teman-teman. Jadi kalau untuk shape builder itu di sisi ini ada, kalau kita arahkan ke ikonnya itu ada tulisan shape builder. Misalkan kita ingin membuat awan ya, cloud gitu, misalkan ya katakanlah bentuknya bentuk sejelek-jeleknya aja, nggak usah bagus-bagus. Nah, kita buat shape builder. Menggunakan shape builder. Nah, ini tinggal kita klik aja ini, atau mungkin kita klik aja. Nah, misal kita buang bagian ini, atau kita buang bagian ini. Ya sebenarnya ini bukan awan ya, tapi pada intinya gitu. Jadi kita bisa buang bagian ini. Untuk shape builder di Affinity Designer secara singkat ada. Terus kalau untuk apa lagi ya, pertanyaan yang lainnya yang pernah aku temukan itu, oh ya, bisa nggak buat buka file.ai atau ps? Bisa, teman-teman. Sejauh ini itu aku ketika buka file.ai atau .ips itu nggak pernah ada pengalaman yang berantakan atau gimana seperti yang diceritakan sama beberapa orang yang aku temui di media sosial. Contohnya ini, ketika aku buka file.ai ini, seinstan ini aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini bisa kita edit juga langsung, nggak ada masalah sama sekali. Jadi apakah ini bisa buat membuka
file.ai atau IPS? Iya, bisa. Terus apa lagi ya? Oh ya, satu lagi, itu ada satu kekurangan yang cukup terasa sih sebenarnya. Jadi Affinity Designer itu belum bisa nge-save file ke format .ai. Seperti yang teman lihat, nggak ada pilihan. Di sini cuma bisa ke Affinity file. Dan itu wajar banget. Nah, terus solusinya apa kalau misalkan kita ingin save file ke .ips atau .svg? Itu kita menggunakan fitur export. Nah, kemungkinan untuk saat ini si Affinity Designer itu aku nggak tahu ya. Mungkin untuk saat ini itu belum bisa ekspor ke file.ai. Mungkin di suatu saat di masa depan mungkin mereka akhirnya bisa. Aku nggak tahu, mungkin ada peraturan dari Illustrator dari Adobe atau nggak tahu. Tapi kalau menggunakan fitur export ini, kita masih bisa export file hasil desain kita ke berbagai format file. Di sini ada PDF, IPS, SVG, apalagi di sini itu JPEG, TIFF dan lain-lain seperti yang teman melihat. Kemudian terus terang untuk proses adaptasinya itu nggak instan. Aku butuh waktu sekitar 3 atau 4 minggu untuk mulai terbiasa, dan sekitar 1,5 sampai 2 bulan sampai benar-benar nyaman. Tapi ya beda orang, mungkin beda juga waktu adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan mungkin aku tergolong yang lambat. Kalau dari segi fitur sudah jelas, nggak bisa kita pungkiri Adobe Illustrator itu jauh lebih lengkap. Ya mau gimana lagi ya, Adobe itu pionir, punya ekosistem besar. Ekosistemnya itu besar banget dan penggunanya itu banyak banget di seluruh dunia. Jadi ada perbedaan jauh dengan Affinity Designer. Tapi setidaknya sampai saat ini, buatku Affinity Designer itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena sejak dari bulan Februari, dari 28 Februari 2005 itu aku sudah mengerjakan itu totalnya ada sekitar 7-8 proyek desain yang aku kerjakan itu full menggunakan Affinity Designer. Jadi sejak hari itu aku udah jarang banget lah buka Illustrator. Kalaupun aku buat Illustrator itu biasanya ada beberapa hal yang memang aku butuhkan di sana. Kayak file-file lama biasanya aku terpaksa buka lagi di Illustrator karena aku ada 2 laptop saat ini dan file-file Illustratorku itu ada di laptop yang lama. Ya gitu sih. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini yang pernah pakai Affinity Designer atau bahkan sudah lama banget pakai, coba share pengalaman kalian melalui kolom komentar di bawah ini. Karena siapa tahu ada cerita yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Entah itu ada pengalaman baik, pengalaman buruk, atau mungkin cerita-cerita yang teman-teman yang ingin pakai Affinity Designer itu perlu ketahui. Dan itulah ceritaku, itulah sedikit ulasanku, pengalamanku meninggalkan Adobe Illustrator setelah hampir 20 tahun menggunakan. Dan alhamdulillah aku mulai perjalanan baru bersama Affinity Designer. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.